Selamat datang kembali di Evis. Kali ini, kita akan merecap sebuah film yang berjudul Time Trap. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Hooper yang menemukan sebuah mobil yang sudah agak tua, di mana ia juga menemukan sebuah buku yang di dalamnya berisi hal-hal aneh. Tak lama dari itu, Hooper yang kali itu sedang bersama dengan seekor anjingnya, kemudian menemukan sebuah lubang yang terlihat cukup dalam. Setelah mengamati lubang tersebut untuk beberapa saat, Hooper lalu kembali menemukan sebuah lubang lain yang ia lihat berada di sebuah bukit. Kemudian, Hooper mendatangi lubang tersebut, yang ternyata adalah sebuah gua. Di dalam gua itu, Hooper menemukan seorang pria yang tampak berdiri kaku. Awalnya, Hooper mencoba untuk memanggil pria tersebut. Namun kemudian, ia segera bergegas pergi dari tempat itu setelah melihat pria yang kaku itu membawa sebuah pistol. Ketika Hooper tiba di rumahnya, terdapat dua orang yang bernama Jackie dan juga Taylor. Mereka berdua adalah asistennya Hooper di kampus, karena si Hooper ini merupakan seorang dosen. Pada saat itu, Hooper menceritakan yang ia temukan di tempat sebelumnya, di mana ia membuat sebuah keputusan untuk pergi menjelajahi tempat tersebut, dan melarang dua asistennya ini untuk mengikutinya. 2 hari setelah kepergian dari Hooper, Taylor mengajak Jackie untuk mencari Hooper, yang tidak memberikan kabar kepada mereka selama 2 hari ini. Singkat cerita, Taylor dan Jackie kemudian mengajak seorang wanita bernama Kara, dan si Kara ini mengajak adiknya yang bernama Vivis, sedangkan Vivis mengajak temannya yang bernama Furby. Di dalam mobil milik ayahnya Kara, Taylor mulai menceritakan tentang dosen mereka yang bernama Hooper, di mana ia diketahui terobsesi untuk mencari sejenis kaum atau suku pedalaman yang menghilang pada tahun 1970-an, setelah mereka berusaha untuk mencari sebuah perairan yang dikenal dengan nama mata air awet muda. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah mobil yang diceritakan oleh Hooper, di mana setelah mereka menggeledah isi dari mobil tersebut, Taylor kemudian menemukan sebuah foto, yang ketika ia balik, terdapat nama-nama dari keluarganya Hooper. Pada awalnya, mereka yang bukan asistennya Hooper sedikit bingung dengan penemuan foto tersebut, hingga kemudian Taylor menjelaskan bahwa dari foto tersebut, ia mendapatkan sebuah fakta, bahwa ternyata si Hooper menjelajahi sekitar tempat ini untuk menemukan orang tuanya yang hilang secara misterius sekitar 40 tahun yang lalu. Dari luar mobil, Furby menemukan sebuah tali, yang ketika mereka ikuti, tali tersebut mengarahkan mereka ke sebuah gua. Wow. Ketika Jackie berjalan mengikuti tali tersebut, ia sampai di sebuah tebing. Dan dari situ, Jackie dan Taylor menduga bahwa Hooper pasti ada di bawah sana. Mereka kemudian segera mengambil beberapa tali agar bisa menuruni tebing tersebut. Seusai mereka mengambil tali, mereka kembali memasuki gua tersebut. Furby yang memang penakut, kemudian ditugaskan untuk tetap berada di luar gua dan menjaga mobil mereka. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Hooper, di mana sepertinya ia juga sedang memasuki gua. Namun, melalui jalan yang berbeda dengan Taylor. Ketika Hooper berjalan agak ke dalam, ia melihat bahwa di belakangnya seperti ada cahaya yang berkelap-kelip. Tak lama kemudian, Taylor mendengar suara jeritan dari dalam gua, yang membuatnya langsung ketakutan dan berlari keluar dari gua tersebut. Hal yang aneh dialami oleh Hooper ketika ia keluar dari gua itu, yang dimana ia ingat bahwa dia baru saja memasuki gua tersebut pada siang hari, dan ketika ia keluar, siang sudah berganti malam. Hooper kemudian langsung berlari untuk kembali ke mobilnya. Namun alangkah terkejutnya ia ketika melihat bahwa mobilnya sudah dipenuhi dengan tumbuhan liar, seakan mobilnya sudah terparkir sangat lama di tempat ini. Ketika mengetahui bahwa mobilnya tidak lagi bisa dinyalakan, Hooper lantas menyusuri hutan di sekitar bukit untuk mencari pertolongan. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan sebuah mobil, yang ketika ia geledah, langsung membuatnya sangat terkejut, karena ia menemukan sebuah tas yang ia kenali adalah tas dari Jackie. Hooper kemudian tidak mempunyai pilihan lain, selain kembali masuki gua tadi untuk mencari Jackie. Di tempatnya Taylor, kelompoknya telah tiba di dasar tebing tadi, di mana mereka tidak menemukan Hooper sama sekali. Hal tersebut kemudian membuat mereka memutuskan untuk kembali ke tempat sebelumnya. Tak lama dari itu, Jackie kemudian mulai memanjat naik dengan selotas tali. Namun tiba-tiba,
Tyler yang mengira bahwa tali itu dipotong oleh Furby, kemudian merasa kesal, sehingga ia kemudian mencoba untuk menghubungi Furby. Namun, Furby sama sekali tidak menjawab. Setelah itu, terdengar suara dari sinyal radio dari ujung gua, yang membuat mereka mengira bahwa ada manusia lain di gua ini yang menangkap sinyal radio dari Tyler. Awalnya, Tyler mengira bahwa yang menangkap sinyal radio tersebut adalah Hooper. Namun kemudian, terdengar jeritan meminta pertolongan dari alat komunikasinya itu, di mana orang itu mengaku bernama Furby. Namun, suaranya sama sekali berbeda dari suara aslinya Furby. Did he just say Furby? Tak mau larut dalam kebingungan, Tyler lantas memutuskan untuk menjelajahi gua ini, di mana mereka singkatnya tiba di sebuah tempat yang terus memancarkan cahaya yang agak aneh. Awalnya, Tyler mengatakan bahwa itu mungkin adalah Furby yang memainkan senternya, sehingga ia meminta kepada Kara untuk memanjat dinding gua dan mencari tali baru untuk menarik mereka keluar dari gua ini. Ketika Kara memanjat naik ke batu besar tersebut, ia sempat terheran ketika menemukan sebuah tali yang tampak terputus. Hingga kemudian, ia mendadak menjadi histeris setelah melihat jasad pria kecil yang sangat ia kenali, sudah terbujur kaku dengan kondisi leher yang tampak patah, dan berada di sisi lain dari batu ini. Kemudian, Tyler mengambil tasnya Furby, dan menemukan bahwa kamera yang terpasang di tasnya masih berfungsi, dan masih dalam keadaan merekam. Tyler kemudian menyambungkan kamera tersebut dengan sebuah proyektor mini, untuk melihat apa yang terjadi kepada Furby. Dari rekaman video Furby, ia terlihat mengeluh karena Tyler dan kelompoknya yang tak kunjung kembali setelah berjam-jam di dalam gua. Hal tersebut membuat mereka sempat kebingungan, karena mereka merasa bahwa mereka belum ada 1 jam di dalam gua ini. Kemudian, Furby terlihat memutuskan berkeliling di sekitar area ini, dan ia menemukan sebuah mobil milik Hooper dengan sebuah tali yang tersambung ke sebuah lubang. Rekaman video Furby kemudian berlanjut di tengah malam, yang dimana hal tersebut membuat mereka semakin kebingungan dengan perubahan waktu yang begitu cepat. Kemudian, Furby menceritakan tentang sebuah jurnal yang ia temukan di dalam mobil Hooper. Di jurnal tersebut, ada foto adiknya Hooper yang pada saat itu mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Atas dasar itu, ayah Hooper kemudian mulai meneliti hal-hal aneh dengan harapan bisa menyembuhkan adiknya Hooper tersebut dengan cara lain. Salah satu dari sekian banyak hal aneh yang diteliti oleh ayahnya Hooper adalah tentang mata air awet muda, yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit hingga membangkitkan orang yang sudah meninggal. Singkatnya, ayahnya mulai merasa yakin dengan keberadaan dari mata air awet muda, sehingga ia kemudian membawa istri dan putrinya itu untuk mencari mata air tersebut, yang berakhir dengan menghilangnya mereka dan membuat Hooper ikut terobsesi untuk menemukan keluarganya di dalam gua. Di hari berikutnya, menurut rekaman dari Furby, ia mulai merasa khawatir dengan Tyler dan juga kawan-kawannya yang tak kunjung kembali dari gua. Hal tersebut membuatnya terpaksa harus menuruni gua melalui sebuah lubang yang terdapat di depan mobilnya Hooper. Ketika Furby tiba di bagian tengah dari gua, ia melihat hal aneh. Hingga kemudian, talinya tiba-tiba terputus, dan ia terjatuh ke dasar gua. Setelah melihat rekaman dari Furby yang terjatuh, mereka menyepakati bahwa ada suatu hal aneh yang membuat tali tersebut bisa terputus dengan sendirinya. Kara lantas memutuskan untuk memanjat naik ke atas gua tanpa menggunakan tali, di mana ia membawa alat pemancar sinyal SOS dengan harapan sinyalnya akan tertangkap oleh satelit, dan akan ada regu penyelamat yang datang menyelamatkan mereka. Ketika Kara berhasil sampai di atas gua, ia melihat bahwa semua keadaan sudah berubah, dan sama sekali berbeda dengan tampilan gambar yang ada di rekamannya Furby. Udara di sana juga sangat asing bagi Kara, sehingga ia tampak agak sesak di atas sana. Ketika ia mengeluarkan alat pemancar SOS, ternyata ia tidak mendapatkan sinyal sama sekali, sehingga ia mencoba untuk memanjat ke bagian yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal yang lebih baik. Ketika ia bergerak ke tempat yang lebih tinggi, terlihat bahwa akan terjadi sejenis badai pasir di area tempat ini. Ketika Kara kembali memanjat ke tempat yang lebih tinggi, ia lantas terkejut ketika ia menemukan Kara kemudian langsung pergi dari tempat tersebut dan kembali menuruni gua itu untuk menceritakan apa yang ia lihat kepada mereka. Namun, Tyler dan yang lainnya malah melihat Kara dengan aneh, dengan alasan bahwa Kara hanya menghilang tak kurang dari 10 detik. Hal tersebut membuat Kara merasa dipermainkan, karena ia mengaku berada di atas sana selama lebih dari setengah jam. Untuk meyakinkan teman-temannya, Kara lantas menunjukkan rekaman perjalanannya di atas sana, termasuk benda aneh di langit
yang membuatnya langsung berlari untuk kembali ke gua ini. Dari kejadian ini, Taylor kemudian menarik sebuah kesimpulan. Ada sebuah perbedaan waktu yang mencolok antara dasar gua ini dengan permukaan di atas gua. Ia merasa bahwa hal tersebut yang membuat tali Furby terputus ketika sampai di bagian tengah gua ini. Taylor kemudian melanjutkan bahwa dalam pengamatannya, cahaya yang terlihat berkelap-kelip tersebut adalah cahaya matahari yang terbit dan juga tenggelam. Taylor menduga bahwa mereka berada di sini mungkin sudah berbulan-bulan jika mengikuti rentang waktu yang ada di permukaan gua, meskipun mereka merasa bahwa mereka baru 2 jam di dalam gua ini. Setelah itu, mereka terikat dengan deretan permintaan tolong yang terdengar di alat komunikasinya Taylor, sehingga mereka kemudian memutar kembali lanjutan rekaman Furby untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi kepadanya ketika ia jatuh dari ketinggian. Ketika video itu diputar kembali, mereka melihat bahwa Furby ternyata sempat tersadar beberapa saat setelah ia terjatuh. Suara minta pertolongan yang awalnya mereka dengarkan ternyata memang berasal dari Furby. Hingga kemudian, ketika suara itu terputus, ternyata ada orang lain di dalam gua yang memukuli hingga mematahkan lehernya. Hingga akhirnya, ia tewas. Dalam kebingungan, Vivi lantas mengamati rekaman video Furby saat akan menuruni gua ini. Di mana dari pengamatannya, cahaya yang terlihat berkelap-kelip tersebut ternyata bukanlah matahari saja. Karena pergerakan matahari tersebut terlihat berubah-ubah, yang artinya cahaya yang kelap-kelip itu tidak menandakan pergeseran hari atau pergantian hari, namun justru pergantian musim. Hal tersebut kemudian membuat mereka semakin terkejut, karena fakta baru telah mereka temukan, bahwa ternyata mereka telah menghilang dari permukaan gua selama bertahun-tahun, bila memang cahaya yang berkelap-kelip tersebut menunjukkan pergantian musim. Karena mereka tidak mau terjebak di dalam gua ini terus-menerus, mereka kemudian memutuskan untuk memanjat naik ke permukaan yang dimulai dari Kara terlebih dahulu. Di tengah Kara yang sedang memanjat naik, sebuah benda asing kemudian terlihat jatuh dari langit ke dasar gua, di mana benda tersebut kemudian berubah menjadi sebuah tangga. Kara yang awalnya mengira bahwa mereka telah diselamatkan, kemudian memanjat naik menggunakan tangga itu. Namun, seorang manusia berukuran besar terlihat menuruni tangga tersebut, yang membuat Kara langsung segera turun dari tangga dengan cepat. Beberapa saat setelah manusia besar itu berhasil mencapai dasar gua, seorang makhluk yang lebih asing kemudian muncul dari sebuah lorong, dan ia langsung menyerang manusia besar itu. Tanpa berlawanan yang berat, manusia besar itu kembali mengalahkan makhluk asing yang tampak seperti penghuni gua ini. Kemudian, manusia besar itu menatap kepada Taylor dan juga yang lainnya. Karena mereka merasa takut, mereka lantas segera berlari untuk menampakkan diri. Sedangkan si manusia besar mengambil kembali tangganya agar tidak ada yang bisa memanjat naik. Di tengah pelarian mereka justru bertemu lagi dengan makhluk penghuni gua. Ketika Taylor mengajak mereka untuk pergi dari lorong gua yang lain, tampak bahwa makhluk penghuni gua menyadari adanya Taylor. Sehingga ia memutuskan untuk menahan para makhluk penghuni gua ini selagi Kara dan yang lainnya bisa pergi menyelamatkan diri. Singkatnya, Taylor justru terbunuh setelah ia dibenturkan ke dinding oleh makhluk penghuni gua, dan kepalanya dihajar habis-habisan oleh makhluk gua tersebut. Tak lama dari itu, Kara yang kemudian menemukan Taylor kemudian menangis jadi-jadinya. Hingga kemudian, si manusia besar kemudian muncul. Ia menarik Taylor hingga tercebur ke sebuah kolam air kecil. Kara awalnya mengira bahwa manusia besar itu ingin merusak tubuh dari Taylor, sehingga ia kemudian berupaya untuk menghentikan si manusia besar itu. Namun, dari sini kita bisa mengetahui bahwa inilah mata air awet muda yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit hingga membangkitkan orang yang sudah meninggal. Setelah ia menghidupkan kembali Taylor, si manusia besar kembali bertarung dengan makhluk gua, yang dengan singkat berhasil ia kurung dengan sebuah teknologi yang ia bawa. Setelah semuanya kembali kondusif, ia kemudian memancarkan jenis proyektor untuk diperlihatkan kepada Taylor dan juga yang lainnya, di mana si manusia besar menunjukkan kepada Taylor tentang berita mereka yang menghilang. Pada saat itu, Kara berupaya untuk bertanya tentang pria besar itu, datang dari tahun berapa. Namun sayangnya, bahasa yang mereka gunakan tampak sudah berevolusi, sehingga mereka sulit untuk saling memahami. Kemudian, manusia besar menunjukkan sebuah berita lain, di mana setting dari berita tersebut tampak sudah sangat jauh dari hari di mana Taylor menghilang. Karena dari berita itu dijelaskan bahwa para manusia sedang dalam perjalanan menuju ruang angkasa untuk mencari planet baru, karena bumi sudah tidak layak dihuni oleh manusia. Setelah itu,
Kita juga diperlihatkan dengan sebuah benda segitiga yang sempat Kara lihat ketika ia menaiki gua, di mana ternyata benda segitiga itu merupakan sebuah pesawat yang mengangkut ratusan ribu umat manusia yang akan berpindah ke planet lain. Setelah berita itu ditampilkan, si manusia besar kemudian tewas karena luka yang ia dapat setelah menghadapi map gua. Mereka kala itu belum mengetahui khasiat dari mata Edward Al-Muda yang tadi membangkitkan Taylor, sehingga mereka tidak berbuat apa-apa ketika si manusia besar meninggal, dan hanya mengambil teknologi canggihnya sebagai modal mereka untuk keluar dari gua ini. Kemudian, mereka berlari ke tempat manusia gua itu muncul, di mana cahaya yang tadinya berkelap-kelip, kini sudah berhenti berkelip. Singkat cerita, Taylor kemudian berhasil munculkan tangga yang mengarah ke atas gua. Kara kemudian menjadi orang pertama yang menaiki tangga tersebut. Sedangkan dari sebuah lorong, makhluk penghuni gua mulai semakin banyak yang berdatangan, yang membuat mereka semakin panik, dan dengan cepat melanjut naik dengan tangga. Ketika Kara hampir sampai di permukaan, ia baru dapat melihat dengan jelas bahwa ternyata permukaan gua sudah berubah menjadi air. Ketika Kara memasukkan tangannya ke air tersebut, tiba-tiba tak lama dari itu, muncullah jenis tali lain dari air tersebut, yang kemudian mengikat mereka semua. Setelah itu, Kara yang kostumnya sudah berubah jauh kemudian muncul dari air, di mana ia mencoba untuk menenangkan teman-temannya dan memberikan beberapa arahan sebelum mereka ditarik keluar dari gua ini. Setelah Taylor, Jackie, dan Vivis ditarik keluar dari gua, terlihat bahwa tali kembali muncul dan mulai menyusuri gua. Tak lama dari itu, terlihat bahwa Furby yang kembali bangkit dari kematiannya dan langsung terkejut melihat kondisi di sekitarnya. Dari sebuah jendela besar, Furby melihat bahwa sepertinya ia saat ini berada di sebuah pesawat luar angkasa yang sedang bergerak meninggalkan bumi. Kemudian, tak lama dari itu, Kara, Jackie, dan Taylor kemudian muncul untuk menyambut kedatangan dari Hooper dan juga Furby, di mana ia menceritakan dengan singkat bahwa mereka saat ini sedang dalam perjalanan menuju Mars. Dari sebuah kolam air lainnya, Hooper melihat bahwa kedua orang tua serta adik kecilnya ternyata juga berhasil diselamatkan dari gua. Dan kini, Hooper tampak lebih tua dari mereka. Setelah itu, cerita berakhir. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini hingga selesai. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik dan juga saran, silakan sampaikan kritik dan saran tersebut di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.